Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Bada Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahwa SHMM, yang pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah Ta'ala Al-Qarim Al-Billahi Minasyaitanir Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqal Halim. Jemaah salat subuh insyaallah rahmat Allah SWT sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 108 yang baru saya bacakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara totalitas. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Oleh karena itu, maka untuk tidak kita masuk dalam langkah-langkah setan, maka kita ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam 23 tahun masa perjuangannya. Sebab seperti yang sering kita ulang-ulangi, bahwa beliau Rasulullah adalah sebaik-baik teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Jika Islam membenarkan bersumpah, saya bersumpah bahwa dunia tidak selesai, tidak selamat, termasuk Indonesia, jika kita tidak mengikuti marhalah perjuangan Rasulullah. Dalam 23 tahun perjuangan Rasulullah itu dimulai dengan akidah selama 13 tahun di Mekah. Yang sejak tahun lalu kita bicarakan tentang Allah sebagai perencana, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pentadbir, dan Allah sebagai pemutus urusan makhluknya. Marhalah pertama itu kemudian membawa umat Islam kepada marhalah kedua yang disebut hijrah. Hijrah berarti evaluasi, kajian terhadap apa yang dilakukan yang belum berhasil, mencari penyebabnya dan diperbaiki dan seterusnya. Marhalah ketiga adalah begitu sampai di Madinah, Rasulullah menyatukan hati kaum Ansor dan Muhajirin. Karena persatuan hati itulah yang menjadi problem sekarang di dunia Islam. Kita lihat sudah 30-an ribu orang Palestina, khususnya di Gaza, yang korban. Sementara negara-negara Islam atau berpenduduk Islam di dunia masih seperti itu saja. Yang terakhir adalah justru negara-negara Eropa, Amerika yang unjuk rasa, demonstrasi, tapi justru negara-negara Islam atau berpenduduk Islam berada pada sikap yang katakanlah terakhir, yaitu relax atau santai saja. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara,
Karena itu maka damaikanlah di antara mereka. Jika mereka berbeda pendapat, berselisih, dan bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat pertolongan. Setelah menyatukan hati kaum Ansar dan Muhajirin, maka yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Jadi kalau ada yang menjadi camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, anggota DPR, DPRD, maka bangunan yang pertama harus dibangun itu adalah masjid. Bukan jalan, bukan tol, tapi harus masjid. Dan masjid dulu kita sudah bahas, masjid Nabi itu bukan hanya tempat sholat, tapi masjid itu adalah kantor kepala negara. Kan Nabi adalah kepala negara. Masjid adalah sekolah, karena masjid juga Rasulullah SAW setelah selesai sholat memberi tausiah pendidikan. Masjid juga tempat bagaimana menyelesaikan semua persoalan, sehingga masjid adalah pusat budaya, pusat gerakan, pusat perjuangan. Sesudah Rasulullah membangun masjid, maka marhala kelima adalah Rasulullah menciptakan piagam Madinah, yang pada bulan lalu kita sudah bicarakan 47 pasal yang mengatur hubungan kerjasama antara muslim dan muslim, sesama muslim, dan antara muslim, non-muslim, dan pihak lain. Hari ini kita bicara marhala yang keenam dari perjuangan Rasulullah adalah pasar. Pasar ini yang kemudian kurang mendapat perhatian dari para ustadz, para kiai, para alim, para ulama yang harus mengkampanyekan, harus sosialisasikan bahwa pasar adalah sunnah Rasulullah, yang justru dengan pasar itulah kemudian daulah Islam, masyarakat Madani, Madinatul Munawwarah bisa ditegakkan. Kenapa? Karena waktu itu pasar yang ada di Madinah adalah pasar Yahudi, yang dimana pada pasar Yahudi itu berlaku hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertama, mereka menggunakan riba. Kedua, menjual barang rusak. Ketiga, menzalimi pembeli dengan harga yang tidak patut dan seterusnya. Padahal dengan riba itu hari ini di Indonesia, tahun ini kita mempunyai bunga utang 490 sekian, hampir 500 triliun. 500 triliun itu dengan utang kita yang hampir 450 triliun tahun ini. Sehingga tahun depan pemerintah harus melunasi utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo tahun depan itu dengan bunganya sekitar 800 triliun. Itulah sebabnya maka kemudian ketika satu kebijakan yang keliru melahirkan kebijakan-kebijakan berikut yang tambah keliru, atau ada istilah satu kebohongan melahirkan kebohongan yang berantai, sehingga pajak dari PNS atau pegawai yang 3 tahun lalu itu 10%, tahun lalu naik 11%, dan sekarang akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Jadi tidak pandai menari, lantai disalahkan. Sehingga akhirnya yang korban adalah rakyat. Kemudian bagaimana untuk bisa memaksa pegawai swasta atau pemerintah untuk dipotong gajinya untuk membeli rumah atau melunasi rumah. Padahal berapa persen yang PNS yang belum punya rumah? Berapa persen karyawan swasta yang belum punya rumah? Lantas kemudian bagaimana mereka juga tetap diwajibkan? Seperti itu. Perbedaan prinsip di antara Islam dan sosialis komunisme, Islam mengakui hak pemilikan pribadi. Namun pemilikan pribadi tersebut diperoleh secara halal, baik menurut Al-Quran maupun As-Sunnah. Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat pertama dalam Islam pada zaman Rasulullah.
para sahabat. Kekayaannya luar biasa, tapi diperoleh dari berdagang secara halal. Sosialis komunisme tidak mengakui hal tersebut. Bahkan komunisme mengakui konsep sama rata sama rasa yang jika terjadi liberalisasi pemikiran itu, maka sampailah kepada konsep bahwa istriku, istrimu, istrimu, istriku. Jadi istriku bisa Anda pakai, istri Anda bisa saya pakai. Itu adalah konsekuensi logis dari liberalisasi pemikiran komunisme, bahwa sama rata, sama rasa. Dalam Islam tidak. Orang bisa sekaya-kayanya seperti Abraham bin Auf, tapi caranya adalah halal. Kapitalisme juga demikian. Kapitalisme yang penting adalah dapat keuntungan. Dengan teori yang kita belajar di sekolah perguruan tinggi, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Problemnya adalah kemudian Islam menolak kapitalisme karena perusahaan besar makin besar, perusahaan kecil makin kecil, dan lama-lama kemudian bangkrut. Itulah sebabnya Islam menolak MNC, Multinational Corporation, sistem ekonomi internasional yang dikuasai oleh Yahudi. Semua perbankan di dunia itu dikuasai oleh Yahudi. Mall-mall, supermarket itu semua adalah dalam kontrol mereka. Sehingga akhirnya kemudian kita ingat 3 tahun lalu ketika mak-mak kita, istri-istri kita antri beli minyak goreng, dan kemudian minyak goreng itu disalurkan melalui Indomaret, Alfamart yang itu punya mereka, dan kita harus beli di sana. Kenapa tidak didistribusikan kepada koperasi yang punya masyarakat, UKM, tapi kepada punya oligarki, supermarket, Indomaret, Alfamart, dan seterusnya. Nah, ternyata bahwa pada masa Rasulullah itu prinsip ekonomi, prinsip perdagangan, prinsip pasar yang diterapkan adalah koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris kooperatif yang berarti kerjasama. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam pasar Madinah pada waktu itu, maka orang akan membeli pada penjual yang pertama pintu masuk pasar. Itu sunnatullah. Tapi ketika sampai kepada orang kesekian, mungkin kelima, mungkin keenam, ketujuh, 10 itu, maka penjual ini akan mengatakan, maaf Pak, maaf Bu, jangan beli dari saya, beli sama penjual yang tetangga itu, karena belum ada yang beli. Maka datanglah ke penjual yang kedua. Setelah penjual kedua, mungkin kelima, ketujuh, ke-8 pembeli, dia akan katakan, tolong beli ke penjual yang ketiga. Begitu seterusnya, sampai seluruh penjual di pasar Madinah itu laku seluruhnya atau sebagian besar dari barang dagangan. Itulah koperasi. Jadi prinsip koperasi adalah dari, oleh, untuk anggota. Itulah yang kemudian kita kenal dengan zakat. Saya sudah sering kemukakan beberapa kali, termasuk di sini adalah bahwa dalam Al-Quran itu puluhan ayat, bahkan ratusan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholehat. Amanu adalah kegiatan bersifat vertikal ubudiyah antara makhluk dengan kholiknya. Sedangkan amal soleh adalah hubungan horizontal antara sesama manusia dengan makhluk yang lain. Apakah manusia, apakah hewan, apakah tumbuhan, pohon, sungai, air, dan seterusnya. Setiap Idul Adha kita selalu ditontonkan di TV bagaimana korban sapi, pada umumnya sapi, kambing jarang,
yang lari kabur dan seterusnya. Tapi kita juga lihat bahwa ada seekor kambing yang mau dikorbankan, mau dilepaskan oleh tuannya dari kandang untuk pergi korban. Dia nangis dan dipeluk oleh pemiliknya. Kambing itu nangis, mengeluarkan air mata. Maka di situ kita lihat dari filosofi tasawuf, kenapa ada kambing yang ikhlas disembelih. Coba Bapak punya pengalaman. Saya sering menyembelih. Ketika kambing itu kita mau tarik, dia ngamuk-ngamuk. Tapi cobalah Bapak elus-elus itu kambing. Terus kambing. Jangan perlihatkan parang atau pedang. Terus kemudian ketika direbahkan. Ketika direbahkan dia tidak ngamuk. Dia tidak ngamuk. Dan kemudian disembelih. Artinya bahwa kambing itu ikhlas, rela. Dia tahu tugas kewajibannya kepada pemiliknya, yaitu Allah melalui orang yang memeliharanya atau yang membeli. Sehingga mungkin saja kita berpikir barangkali sapi yang ngamuk-ngamuk itu, kerbau yang ngamuk-ngamuk itu mungkin dibeli dengan uang yang tidak halal. Sehingga sapi atau kerbau atau domba itu tidak ikhlas untuk menerima kewajibannya menyerahkan dirinya kepada Allah melalui pemiliknya. Ini satu pelajaran yang kita perhatikan dalam soal bagaimana harta yang kita miliki itu adalah yang halal. Ternyata kemudian prinsip koperasi itu diterapkan oleh Rasulullah dengan cara membagikan ghanimah, pampasan perang yang berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran. Bahwa ghanimah itu adalah sebagian untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, yatim, fakir, miskin. Baru sisanya kepada prajurit, tentara yang mengikuti dalam perang itu. Jadi yang mendapat bagian daripada ghanimah itu adalah prajurit yang ikut medan perang. Kalau mereka tidak ikut dalam peperangan dan mereka tidak masuk asbab fakir miskin, yatim piatu, maka tidak dapat dari pampasan perang. Bapak Ibu sekalian, kita heran mungkin, atau ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali punya kekayaan yang banyak ketika mereka jadi khalifah? Mereka bukan korupsi. Mereka dapat ghanimah yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Anfal ayat 41, Allah menjelaskan pembagian dari pampasan perang itu. Sehingga khalifah sebagai melanjut daripada Rasulullah dalam urusan dunia, pemerintah, mendapat bagian dari pampasan perang. Sehingga wajar kalau misalnya Umar punya lahan dari korma sekian, kemudian ratusan bahkan ribuan domba dan seterusnya. Tapi begitu harta yang dimiliki oleh Umar, tapi Umar di dalam kehidupan sehari-hari ketika khalifah tidak pernah memakan lauk lebih dari satu lauk. Tidak lebih dari satu lauk. Apakah domba saja, apakah kambing saja, atau daging saja. Tidak lebih dari satu lauk. Kenapa? Sense of crisis. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap rakyat. Jadi harta kekayaan dari ghanimah, tapi tidak digunakan untuk hedonis, untuk pameran, untuk berpoya-poya. Pada bulan yang lalu saya jelaskan, Umar sampai menangis ketika ada anak keledai yang kemana jalan tidak dibuat dengan baik, terpeleset, jatuh, kemudian meninggal. Mati itu anak keledai. Ini kesalahan saya. Ini dosa saya
Karena saya tidak perhatikan membuat jalan itu yang baik dan rata, sehingga anak keledai itu tergelincir jatuh dan mati. Itulah pemimpin dalam Islam, mengutamakan. Sehingga demikian ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar sebagai khalifah pertama melakukan penerapan sistem koperasi itu dengan zakat, yang ketika ada wajib zakat itu tidak melaksanakan kewajibannya, diperangi. Diperangi, Abu Bakar perintahkan diperangi. Karena ekonomi Islam itu sumbernya dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu sumber keuangan. Bukan dari riba, bukan dari pinjaman. Apalagi luar negeri dengan menggadaikan tanah, menggadaikan negara, menggadaikan rakyat. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Indonesia, coba baca dengan teliti Mukadimah Undang 45 ayat keempat. Di sana dijelaskan kewajiban negara itu, kewajiban pemerintah itu adalah melindungi wilayah, kemudian melindungi bangsanya, rakyatnya. Baru yang ketiga, mencerdaskan bangsa. Baru yang keempat, mensejahterakan rakyat. Baru yang terakhir, yang kelima, ikut serta dalam menegakkan ketertiban dunia. Itu 5 kewajiban negara yang ditetapkan oleh founder fathers kita dalam Mukadimah 45. Tapi jangan lupa, dimulai dengan kata-kata atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Jadi negeri ini merdeka atas rahmat dan berkah Allah. Sehingga demikian, ketika kita mengelola negara, kita mengelola keluarga, kita mengelola organisasi, kita mengelola masjid, kita mengelola musala, tidak atas rahmat Allah, maka berkah tidak akan turun. Hari ini kita lihat dari Aceh sampai Papua, hujan sehari, 2 hari, 3 hari, banjir di mana-mana karena tidak berkah. Sehingga dengan begitu, maka Baitul Mal yang diperintahkan oleh Rasulullah dijaga oleh Abu Bakar, sehingga kemudian Baitul Mal itu mendatangkan sumber keuangan, kalau kita sekarang APBN atau APBD. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa. Karena itu buku sejarahnya yang tebal, disebut dengan Umar yang Agung. Kalau Bapak Ibu punya rezeki dan bisa beli, itu luar biasa. Sehingga disebutkan bahwa beberapa pendapat Umar itu dibenarkan oleh Allah menjadikan wahyu. Misalnya soal jilbab. Kata Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kalau orang-orang bicara dengan istri Rasulullah itu supaya di belakang hijab. Tidak boleh berhadapan. Face to face kalau bukan mahram. Turun wahyu. Turun wahyu. Sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada perempuan-perempuan muslimah, agar supaya menutup wajahnya, yang kita kenal dengan jilbab. Itu adalah usul dari Umar kepada Rasulullah dan dibenarkan. Sehingga demikian, maka kemudian salah satu kebijakan dari Umar ketika jadi khalifah adalah bagaimana memfungsikan Baitul Mal. Tapi yang kedua, yang kemudian sekarang diterapkan di dunia termasuk Indonesia adalah apa yang disebut dengan kharaj. Umar mewajibkan pada penduduk non-muslim untuk membayar pajak atas lahan mereka. Kenapa? Karena mereka mendapat hak dari umat Islam dalam melindungi diri mereka, keluarga mereka, harta mereka, akal mereka, dan agama mereka. Jadi non-muslim di dalam negara Islam itu terlindungi dirinya,
keluarganya, hartanya, akalnya. Akalnya artinya kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat yang kemudian masuk dalam pasal 28 Undang-Undang 45. Sehingga dalam Islam itu tidak ada pajak. Orang Islam tidak wajib membayar pajak. Yang membayar pajak adalah non-muslim. Yang karena perlindungannya mereka wajib membayar pajak. Orang Islam membayar zakat. Karena itu tadi saya katakan, Baitul Mal itu sumbernya dari zakat, dari infak, dari sedekah, dan dari wakaf. Tapi Umar menetapkan untuk kharaj. Ini luar biasanya umat bagi mereka yang bukan muslim. Itu dengan 3 kategori. Kategori pertama, jenis lahannya, subur atau tidak. Jadi, pajak lahan itu yang subur lebih tinggi daripada tidak subur. Kemudian letak geografis. Letak geografis. Mudah atau tidak terjangkau. Yang ketiga, jenis tanaman. Jenis tanaman apa yang mau ditanam? Jadi kalau mungkin seperti di Indonesia, mungkin durian, mungkin apa yang populer seperti itu dibanding dengan misalnya yang lain. Nah, sehingga begitu maka yang terakhir kata Umar, dia dari pengairannya. Kalau pengairan, kalau misalnya kita punya sawah, irigasinya itu dibuat oleh pemerintah, maka pajaknya itu lebih tinggi. Kharaj kalau dalam konteks Islam itu lebih tinggi daripada tidak ada irigasi tapi sungai. Daripada sungai. Seperti itu. Nah, itu kebijakan Umar di dalam membangun sistem ekonomi Islam. Sedangkan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sehingga demikian, seluruh masyarakat yang ada di kota Madinah mendapatkan hak yang sama. Ketika Utsman bin Affan melakukan hal yang sama, sayangnya Utsman ini terlalu pengasih, terlalu penyayang, sehingga tidak bisa mengontrol keluarga dekat, keluarga jauh, sehingga kemudian sekarang kita kenal dengan nepotisme. Sehingga itulah kemudian mengakibatkan salah satu persoalan yang merupakan reaksi dari masyarakat yang kemudian datang menuntut ke istana, kalau sekarang kita istana, tapi tempat khalifah, sehingga akhirnya kemudian kita tahu dengan kisah pembunuhan terhadap Utsman. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, beliau tetap melakukan hal yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi yang menarik dari Ali bin Abi Thalib ini, beliau membenarkan Ibnu Abbas yang waktu itu menjadi gubernur di Kufah untuk memungut zakat dari para petani sayur yang menjual sayur untuk bahan makanan, bumbu kalau kita istilah, atau apa kalau di Sunda itu apa istilahnya kalau Sunda itu sayur-sayur itu apa itu? Kenapa? Karena dia merupakan salah satu bahan yang membuat makanan-makanan itu kemudian sangat laku. Sehingga begitu maka Ali mengistimbatkan dengan zakat buah atau zakat pertanian. Jadi dia masuk dalam jenis pertanian sehingga juga kena zakat. Itu satu ijtihad Ali yang kemudian hasilnya adalah kembali kepada rakyat. Kembali kepada rakyat itu apa? Karena bangun jalan, bangun pasar, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun masjid, bangun gereja, bangun TPKOM, bangun kuil oleh negara, pemerintah dalam sistem Islam. Itu boleh digunakan oleh siapa saja.
jalan di depan kita itu siapa saja. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, orang ateis. Padahal jalan itu dibangun dari uang Baitul Mal. Dalam Islam ya, Baitul Mal. Baitul Mal itu bank Islam. Sekolah dibangun dari Baitul Mal. Pasar dibangun dari Baitul Mal. Sehingga demikian itu yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin, itu adalah bahwa dengan Islam itu semua alam manusia yang bukan Islam, hewan, tumbuhan, air, udara mendapatkan rahmat dari Islam. Jadi kalau misalnya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebenar-benarnya, kita tidak mengalami kondisi seperti hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya dolar, rupiah sudah 16.000 lebih. Dan zaman Orde Baru, Soeharto leser karena 17.000 lebih. Apakah dalam beberapa bulan ke depan ini hal itu seperti terjadi? Tapi kita lihat, saya katakan tadi, satu kebohongan melahirkan kebohongan secara berantai. Kata Menteri Keuangan dan Gubernur BI karena Amerika, dolar Amerika menguat situ. Jadi kita selalu pandai menyalahkan orang, tidak mengoreksi diri sendiri. Padahal selama reformasi dari 2014 sampai sekarang, dari zaman SB dolar itu 8.000 sampai ke 9.000, kemudian sekarang sampai hampir 10 tahun ini tidak turun. 14.000 selama 9 tahun, dan sekarang masuk 16.000. Jadi oleh karena itu maka satu kebohongan melahirkan kebohongan yang berantai. Terakhir karena waktu, Umar bin Aziz. Umar bin Aziz ini para sejarawan memasukkan beliau dalam kedudukan sebagai Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Umar bin Aziz itu dimasukkan dalam kategori Khulafaur Rasyidin karena keadilannya, karena kesederaannya, dan ketegasannya. Yang luar biasa dari Umar bin Aziz ini adalah bahwa ketika dia mantan gubernur di satu provinsi, ketika Khalifah meninggal, maka kalau kita sekarang seperti Ketua Umum Majelis Ulama begitu, kalau misalnya Majelis Syuro itu membacakan wasiat dari Khalifah almarhum. Karena Umar bin Aziz ini salah seorang gubernur, jadi hadir dalam, kalau kita misalnya Masjid Raya, Masjid Istiqlal begitu. Kemudian kata Ketua Majelis Ulama itu, wahai Umar, duduk, dengarkan saya bacakan wasiat ini. Kemudian dibacakan, dibilang, ternyata Anda yang ditunjuk. Padahal Umar itu bukan keluarga dari Khalifah. Bukan keluarga dari Khalifah. Tunjuk jadi Khalifah. Maka kemudian kata Umar, saya tidak pernah dikonsultasikan oleh Khalifah almarhum. Jadi saya tarik amanat itu. Kemudian masyarakat yang hadir, jamaah yang hadir, meminta agar supaya Anda berbayar. Karena itu cerita yang populer ketika disampaikan itu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditunjuk sebagai khalifah. Maka kemudian ketika dia pulang dari masjid mau pulang ke rumah, dibawakan kendaraan onta yang mewah, dia tolak. Jual semua itu onta-onta, masukkan ke Baitul Mal. Saya menggunakan onta saya yang biasa. Kemudian pengawal-pengawal dikatakan pulang. Sekarang kamu tidak lagi jadi pengawal. Tidak jadi pengawal. Yang kalau kita pas pampres yang sampai untuk itu ada punya kompleks tersendiri, puluhan bahkan ratusan. Tidak. Yang ketiga sampai di rumah dia beritahu kepada istrinya, oh iya Adinda, apakah Adinda mau bersama-sama dengan saya masuk surga? Oh iya jelas. Kalau begitu juallah semua perhiasan-perhiasan kamu.
istri gubernur, perhiasan, dijual, masukkan ke Baitul Mal. Juallah semua pakaian-pakaian saya yang mewah, yang mahal, sutra apa, jual, masukkan ke Baitul Mal. Dan Umar bin Aziz hanya menggunakan pakaian yang biasa. Ternyata para oligarki, para konglomerasi yang ada waktu itu melihat bahwa kebijakan Umar bin Khattab berbahaya buat mereka. Bisa menjadi tidak laku bisnis mereka dan seterusnya. Saya singgung sendiri kisah Utsman yang kita kalau pergi haji atau umroh datang ke sumurnya Utsman. Kita tahu bahwa air di padang pasir itu ada gold, emas putih. Satu sumur yang selalu digunakan oleh masyarakat situ itu punya Yahudi. Dan untuk mereka mengambil air situ harus bayar. Beli, bayar. Seperti di Tanjung Priok. Jadi bukan zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman Islam. Sekarang di Tanjung Priok juga orang beli air. Seperti itu. Akhirnya kemudian Utsman menawarkan kepada pemilik Yahudi itu untuk kongsi. Ya, kongsi. Nanti hari sekian punya Yahudi, hari sekian punya Utsman. Nah, ketika giliran Utsman memiliki katakan 3 hari, maka Utsman kasih gratis. Kasih gratis. Nah, karena gratis, maka kemudian orang-orang itu tidak beli lagi di Yahudi. Negara di Yahudi mereka tidak beli. Karena mereka ambil simpan waktu Utsman saja. Maka kemudian akhirnya kata Yahudi, lama-lama saya rugi. Ya sudahlah, kamu beli aja seluruhnya. Jadi kemudian Utsman membeli seluruhnya menjadi milik Utsman. Dan sampai sekarang itu tetap ada di sana. Sumur Utsman itu menjadi wakaf seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kembali kepada persoalan Umar bin Aziz tadi itu, semua kekayaan pribadi itu dimasukkan Baitul Mal. Para oligarki, konglomerat itu marah, kecewa dan seterusnya. Maka beberapa sahabat menganjurkan kepada Umar bin Aziz supaya pakai pengawal. Takut nanti ada apa. Kasus Utsman, kasus Ali dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada yang seperti kalau di istana, di Pampres itu ada, mau makan itu harus ada tukang ngetes dulu makanan itu. Umar Aziz tidak bersedia. Tidak bersedia. Biar saja. Dan ternyata terjadi. Dalam 2,5 tahun pemerintahan Umar bin Aziz, itu kemudian diracun oleh seseorang yang dibayar untuk sekian. Dan kemudian Umar ketika makan itu merasakan. Kemudian memanggil, nggak tahu orang yang sedia ketutup. Siapa yang suruh kamu? Dia bilang, saya dibayar sekian ribu dirham. Kemudian Umar membayar dia. Terus dia bilang, kamu tinggal ke Madinah, jangan sampai ada orang yang melihat kamu. Jadi dia yang membunuh Umar, meracuni Umar, dibebaskan pergi dan seperti itu. Tapi yang dahsyat daripada Umar bin Abdul Aziz ini adalah dia perintahkan gubernur Irak bayar semua gaji orang yang harus dibayar. Jadi yang dibayar itu bukan hanya PNS, ASN, tidak, semua orang. Negara yang melakukan itu Australia hari ini. Jadi orang yang usia pensiun, yang bukan pensiun ASN, bukan pensiun Polri apa, itu dibayar. Maka kemudian gubernur Irak menjawab, semua orang yang harus dibayar sudah dibayar, Baitul Mal masih penuh dengan emas dan dirham. Maka kemudian surat kedua perintah Umar bin Aziz, kalau begitu bayar orang yang punya utang bukan karena hedonis, bukan karena konsumtif, tapi betul-betul karena kebutuhan. Misalnya karena sakit, karena makan, karena sekolah. Bayar. Maka gubernur Irak menjawab, sudah,
tapi Baitul Mal masih penuh dengan dinar dan dirham. Kemudian yang ketiga, kata Umar bin Aziz, nikahkan laki-laki lajang yang mereka sudah harus menikah tapi tidak punya uang untuk menikah. Pada zaman dulu itu mahar itu mahal, tinggi, tidak seperti kita sekarang mahar Al-Quran dengan apa namanya sajadah. Pada zaman itu mahar. Maka kemudian gubernur Irak melaksanakan perintah, kemudian menjawab Baitul Mal masih banyak dengan dirham dan dinar. Terakhir kata Umar, cari orang-orang yang non-muslim yang punya lahan, tapi lahan kosong, tidak punya duit, tidak punya modal untuk mengolahnya, beri mereka bantuan dana, sehingga mereka lola sampai minimal 2 tahun, atau sampai berhasil olahannya, baru mereka kembalikan. Terhadap non-muslim, karena non-muslim yang bayar kharaj. Dan kemudian akhirnya 2 tahun lebih beliau meninggal karena diracun tadi. Para penggembala domba di pedalaman daerah Islam jauh, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada surat kabar sama itu. Kemudian innalillahi rajiun. Teman bilang, kenapa? Khalifah meninggal. Loh, dari mana Anda tahu Khalifah meninggal? Saya lihat tadi serigala menyerang domba. Luar biasa keadilan Islam, salah satunya oleh Umar bin Aziz. Bahwa hewan-hewan pun tersedia, tercukupi makanan minumannya. Dan ketika Umar ibn Aziz meninggal, serigala menyerang domba. Mudah-mudahan dengan uraian singkat tentang koperasi pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan di masjid ini sudah ada koperasinya, Pak Ketua. Belum ya, mudah-mudahan masjid ini mulai mengembangkan koperasinya, sehingga kemudian kalau ada waktu lain waktu saya akan jelaskan tentang mulai berkembangnya koperasi di dunia dan kemudian sampai pada koperasi di Indonesia. Saya kira karena waktu, saya kira cukup sekian, dan mungkin kali ini tidak ada pertanyaan karena waktu sudah kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.